Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia, marilah pada saat ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita terus menerus mendapatkan nikmat, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita tidak bisa menghitung akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya jika kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus selalu tunduk, beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan arti kita selalu untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangan Allah. Termasuk perintah-perintah Allah yang paling dominan untuk menjadi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat adalah kita selalu untuk melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara kita melaksanakan ibadah sholat, merupakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Melihat ayat ini bahwa tujuan Allah menciptakan manusia tidak untuk berfoya-foya di dunia, untuk melaksanakan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya masalah sholat 5 waktu yang telah diwajibkan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam satu ayat, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya adalah kita agar minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bis-sabri was-shalah, dengan jalan melaksanakan kesabaran dan melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang sholatnya khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah in soluhat soluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Yang artinya pertama kali besok amal manusia yang dihisab, yang diteliti oleh Allah, itu adalah masalah sholat. Sebelum Allah meneliti semua ibadah kita, baik itu puasa kita, zakat kita, haji kita, amal-amal kita yang lain, maka sholat itu diteliti, dikoreksi lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In soluhat soluha sairu amali. Jika sholat kita baik, maka yang lain sudah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, jika sholat kita itu jelek, maka semua perbuatan kita dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berusaha bagaimana kualitas iman kita ini setiap hari, setiap saat akan selalu bertambah dengan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamaddin, berarti dia mendirikan agama. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti orang itu meninggalkan atau merubuhkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan sholat yang kita lakukan, dengan ibadah sholat yang kita lakukan sehari-harinya, insya Allah akan menjadikan kita bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus selalu berusaha bagaimana sholat yang kita jalankan itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita, dengan arti kalau kita sudah menjalankan sholat, maka usahakanlah bagaimana anak-anak kita juga bisa melaksanakan sholat sebagaimana kita melaksanakan sholat. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua untuk selalu mendidik
istiqomah, mendidik disiplin kepada anak-anak kita, insya Allah dengan kedisiplinan sholat itu maka akan menjadi pondasi daripada segala amal kita. Kalau amal sholat itu baik, insya Allah kejujuran akan tertanam dalam diri kita, kejujuran akan tertanam dalam diri anak-anak kita, kejujuran akan tertanam dalam masyarakat, yang mana masyarakat itu mau menjalankan ibadah sholat. Hadirin hadirat yang kami muliakan, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang artinya bahwa sholat itu digambarkan ada orang yang setiap hari mandi membersihkan badannya 5 kali. Tentunya kalau dia sudah mandi 5 kali tidak akan ditemukan kotoran yang ada dalam diri kita. Begitu juga sholat. Kalau kita 1 hari 1 malam kita melaksanakan 5 kali sholat fardu, insya Allah tidak akan ditemukan sedikit pun kejelekan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang kami hormati, sholat itu bukan merupakan hal yang ringan, tidak. Akan tetapi sholat itu sangat berat sekali. Walaupun itu pelaksanaannya hanya tidak sampai 1/4 jam, hanya 2 menit, hanya 3 menit kita menjalankan sholat, tapi rasanya bahwa sholat itu sangat berat sekali kalau kita tidak membiasakan. Oleh karena itu tadi sudah saya sebutkan, wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang mau menjalankan sholat itu dengan ikhlas, dengan khusyuk, dan meningkatkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang kami muliakan, itulah yang dapat kami sampaikan. Barangkali apa yang dapat kami sampaikan ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.